Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Seperti biasa kita akan melanjutkan pembacaan kita pada hari ini, yaitu kita sudah masuk kepada bab tentang mumkinat, halaman 19, pasal bahagi mungkin. Jadi kita perlu mengetahui tentang mungkin. Adapun arti mungkin yaitu barang yang harus adanya dan tiadanya. Apa itu mungkin? Yaitu sesuatu yang harus adanya dan tiadanya. Arti harus di sini boleh ada, boleh tidak ada. Itu mungkin namanya. Yaitu tiap-tiap perkara yang baharu. Mungkin itu perkara yang baharu, yang bisa ada, bisa tidak ada, boleh ada, boleh tidak ada. Maka terbagi itu kepada 4 bahagi. Jadi mungkin itu terbagi kepada 4. Apa arti mungkin tadi? Sesuatu yang bisa ada, bisa tidak ada. Ciptaan Allah. Pertama ada namanya mungkin maujud ba'dal adam. Mungkin maujud ba'dal adam. Artinya mungkin yang diadakan kemudian daripada tiada. Artinya diadakan sesudah tiada. Yang dahulunya tidak ada kemudian ada. Itu mungkin. Mungkin yang maujud ba'dal adam. Asalnya tidak ada kemudian ada. Nah, itu ngarannya. Seperti alam ini. Alam ini maujud ba'dal adam, ada tapi dahulunya tidak ada. Nah, ini mungkin juga. Artinya bukan ada sendirinya, tapi dahulunya itu tidak ada kemudian ada. Seperti alam ini dengan segala isinya, yang dahulunya tidak ada. Nah, ini mungkin maujud ba'dal adam. Ini wajib kita mengetahui supaya membedakan khalik dengan makhluk. Yang kedua ada mungkin ma'dum ba'dal wujud. Mungkin ma'dum ba'dal wujud. Artinya mungkin yang ditiadakan sesudah adanya. Asalnya ada, kemudian sekarang tidak ada lagi. Seperti nabi-nabi dan rasul-rasul, supaya kada tersambah dengan mereka. Mereka ini alam juga, mereka ini ciptaan Allah juga, mungkin juga. Artinya yang dahulunya ada sekarang tidak ada. Itu namanya ma'dum ba'dal wujud. Yang diadakan, yang ditiadakan, yang sesudah ada. Dahulunya ada, sekarang kada ada. Para nabi, para rasul, dahulu ada, sekarang nggak ada. Ini namanya mungkin ma'dum ba'dal wujud. Yang ketiga ada mungkin sayujad. Artinya mungkin sayujad selagi akan diadakan. Sekarang nggak ada belum, tapi kaina ada. Itu mungkin juga. Mungkin yang selagi akan diadakan, seperti lagi akan datang
berdirinya hari kiamat. Sekarang belum lagi kiamat, tapi nanti akan kiamat. Nah, kiamat ini mungkin juga, tapi mungkin sayujat, yang selagi akan ada. Contoh yang keempat ada mungkin itu alimallah annahu lam yujad. Mungkin alimallah annahu lam yujad. Mungkin yang telah mengetahui Allah Ta'ala akan sesuatu yang tidak boleh didapat adanya, seperti iman Abu Jahal. Nah, ini Allah nang mengetahui. Abu Jahal itu kadeba iman. Dari awal Allah sudah mengetahui itu. Syahdan bermula segala mungkin yang dikekalkan Allah, yaitu 10 perkara. Nah, sekarang masuk kepada mungkin yang diciptakan Allah tapi dikekalkan Allah sampai akhir zaman, sampai sesudah akhir zaman, sampai hari kiamat. Ini ada kada dihancur oleh Allah sampai hari kiamat, kemudian sampai selama-lamanya. 10 perkara ini ada. 10 perkara ini dikekalkan oleh Allah. Bermula segala mungkin yang dikekalkan Allah Ta'ala, yaitu 10 perkara. Pertama, segala ruh manusia dan lainnya. Jadi ruh ini kekal, tapi dikekalkan oleh Allah. Makanya di dalam alam barzah, di neraka, di surga, itu jasadnya itu bersama ruh kena. La yamutu fiha wa la yahya. Nya kada merasa mati di sana dan kada merasa hidup, karena saking sakitnya nya kada merasa hidup, tapi kada merasa mati. Memang ruh ini dikekalkan. Yang kedua dikekalkan Allah ajbuz zanbi, biji sulbi. Nah, biji sulbi ini dikekalkan. Jadi dalam riwayat nanti dari biji sulbi inilah tumbuh jasad manusia seperti biasa. Jadi ketika dikubur, seseorang hancur badannya, tulangnya seluruhnya hancur, tapi biji sulbi ini kada hancur. Bahkan dibakar bagaimanapun caranya, biji sulbi ini kada hancur. Ajbu zanab ngarannya, ajbu zambi. Ini pun dikekalkan Allah, karena dari sinilah cikal bakal tumbuh lagi badan kita nanti hari kiamat. Kan kita mati, dibangkit itu dari biji sulbi inilah tumbuhnya kita, dari biji sulbi. Ajbu zanab ngarannya, tulang ikor. Yang ketiga, tubuh segala nabi dan rasul, ini pun dikekalkan Allah, kada hancur. Jadi tubuh para nabi, para rasul ini dikekalkan Allah, kada hancur juga. Nabi mulai zaman Nabi Adam sampai nabi akhir zaman nabi kita, para nabi dan rasul, tubuh mereka itu dikekalkan Allah, kada hancur. Kemudian lagi tubuh orang yang mati syahid kada hancur juga. 4 sudah, tubuh orang yang mati syahid. Dahulu pernah terjadi banjir besar di Gunung Uhud situ, di Uhud situ terjadi banjir besar. Ada di surat kabarnya ada. Jadi timbulan jasad-jasad syuhada Uhud, padahal sudah ribuan tahun. Ada surat kabarnya.
Bahkan di situ ada jasad yang bisa dikenal dengan ciri-cirinya, yaitu jasadnya Sayyidina Hamzah. Makanya dikubur baru lagi itu Sayyidina Hamzah itu. Kan sekarang ada kuburnya tuh, dibikin pagar. Nah itu kubur baru, itu dahulu bukan di situ. Karena jenazahnya ini ketika banjir timbul, nah perutnya itu terbelah dan hidungnya ini terpotong. Dari situ orang mengetahui ini Sayyidina Hamzah. Karena beliau ketika perang Uhud itu, beliau itu syahid, perutnya dibelah dan hidungnya ini terpotong. Jadi ketika ditemukan itu darahnya ini masih segar, padahal ribuan tahun sudah masih segar dan berbau wangi, berbau harum. Nah itu ada surat kabarnya sampai sekarang, ada surat kabarnya itu kalau kita lihati ada syuhada Uhud. Nah jadi ini orang nang kada dihancurkan Allah, orang yang dikekalkan Allah, orang-orang yang mati syahid, termasuk para aulia Allah. Kemudian yang kelima dikekalkan Allah arasy. Yang keenam kursi. Yang ketujuh Lauhil Mahfuz. Yang kedelapan kalam, pencatat takdir. Yang kesembilan surga dan kesepuluh neraka. Ada 10 nang dikekalkan. Yang ke-11 nama kita ini sampai hari kiamat dipanggil dengan nama. Ujar Nabi, antum sadtu'auna bi asma'ikum wa asma'i abaikum. Makanya hasinu asma'akum, baguskanlah nama kalian. Jadi mulah nama itu dibaik-baiki. Kenapa? Engkau akan dipanggil nanti hari kiamat dengan nama engkau dan nama ayah engkau. Abdullah bin Abdurrahman. Nah, bagus kalau namanya dipanggil kayaknya. Jadi bagus-baguslah memberi nama ke anak, karena hari kiamat nanti nama mereka dipanggil dan nama orang tuanya. Misal ngarannya kada bagus, Supan juga kita, Robinson misal. Robinson. Rupanya abahnya ini apakah mengarani anak Robinson? Robinson Malagabir. Sudah Robinson Malagabir pulang. Robinson Malagabir. Nah dipanggil gini hari kiamat itu. Nah jadi bagus-bagusi ngaran. Nang bagus itu ngaran-ngaran nama-nama para kekasih Allah, nama-nama yang diajarkan Nabi, Abdullah, Abdurrahman, nama-nama yang ada di Al-Quran yang baik-baik. Nah jadi ada 10 yang dikekalkan Allah, dan 10 ini sesuatu yang diciptakan Allah, kekal tapi dikekalkan. Bermula barang sesuatu yang menyalahi adat, yaitu 7 perkara. Nah, halaman 20. Bermula barang sesuatu yang menyalahi adat, yaitu 7 perkara. Menyalahi adat ini artinya terjadi tidak sesuai kebiasaan, tidak sesuai dengan kebiasaan. Ada 7 itu. Yang pertama irhas, yaitu barang yang menyalahi adat sebelum mendakwa jadi rasul, seperti Nabi kita dinaungi oleh awan pada sewaktu bepergian musafir ke negeri Syam. Jadi ada yang menyalahi adat itu 7. Yang pertama irhas.
Irhas ini sesuatu yang menyalahi adat, tetapi bagi para nabi atau rasul sebelum mereka diangkat menjadi rasul. Lagi halus, belum diangkat jadi rasul, terjadi kejadian yang aneh yang menyalahi adat, ini namanya irhas. Contoh seperti Nabi dinaungi awan, berjalan kemana aja dinaungi awan. Nah ini sesuatu yang menyalahi adat, namanya irhas. Nabi berjalan ke negeri Syam dengan paman beliau siapa? Abu Talib. Lalu pendeta Bukhaira melihat bahwa Nabi kita ini dinaungi awan. Ujar pendeta Bukhaira, wahai Abu Talib, kembalikan ke negeri ke Mekah, karena ini anak adalah seorang nabi akhir zaman. Ciri-cirinya itu dinaungi awan. Aku takut ada orang-orang akan menyakitinya. Orang-orang yang tahu bahwa ini nabi akhir zaman, orang-orang dahulu itu cemburu. Kenapa orang kada senang kenabian itu jatuh kepada nabi kita? Karena sebelumnya kenabian itu banyak diberikan Allah kepada Bani Israel. Orang-orang Bani Israel ini berharap nabi akhir zaman itu jatuh kepada Bani Israel. Sedangkan nabi kita ini Quraisy, orang Arab, Bani Quraisy, Bani Hashim. Nah, jadi ujar pendeta Bukhaira, kembalikan, karena dia ini nabi akhir zaman, ciri-cirinya ada. Nah di sini sebenarnya dapat diambil pemahaman bahwa Abu Talib itu sebenarnya beriman dengan Nabi. Kan orang meragukan imannya Abu Talib, paman Nabi itu beriman gak adakah? Iman Abu Talib itu sudah kelihatan, makanya beliau selalu membela Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali, anak beliau suruh mengawal Nabi. Karena mulai umur Nabi 12 tahun, Abu Talib ini sudah dihabarkan oleh pendeta Bukhaira. Ini seorang Nabi. Bukti beliau percaya, dibawa beliau pulang Nabi kita Muhammad ini ke Mekah. Karena beliau percaya dengan ucapan pendeta tadi. Oh ini Nabi akhir zaman. Nah lalu beliau bawalah pulang ke Mekah. Nah, jadi ada orang meragukan imannya Abu Talib. Padahal Abu Talib itu kalau kita lihat dari tanda-tanda perlakuan beliau kepada Nabi, beliau adalah orang yang bertauhid, orang yang beriman kepada Nabi bahwa Nabi adalah pesuruh Allah. Nah jadi apabila terjadi sesuatu yang menyalahi adat sebelum seorang nabi atau rasul itu mereka itu diangkat, ngarannya irhas. Dan ini jangan diharap ini kita kadada ini kalau pang anakku ini pina melayani adat nani irhas nih lain. Irhas itu hanya kepada para nabi atau rasul. Yang kedua, mukjizat, sesuatu yang menyalahi adat, mukjizat, yaitu perkara yang menyalahi adat sesudah mendakwa jadi rasul. Mukjizat ini hanya kepada para rasul. Jadi mukjizat ini para rasul, cocoknya untuk para rasul. Ini maulah judul salah, mukjizat Allah Ta'ala. Mukjizat Allah Ta'ala. Mukjizat itu diberikan Allah kepada para rasul. Kalau Allah hendak menyalahi adat, kada perlu mukjizat. Kan ada judul-judul film biasa apa? Mukjizat Allah. Wah ini mukjizat Allah. Kan dicucuk nih tuh. Mukjizat Allah. Mukjizat itu para rasul. Nah, sesuatu yang menyalahi adat sesudah beliau menjadi rasul. Seperti contoh tongkat Nabiullah Musa menjadi ular besar. Nah itu menyalahi adat tuh, tongkat jadi ular.
Tapi menyalahi adat ini terjadi kepada seorang rasul, maka namanya mukjizat. Kan tukang-tukang sihir Nabi Musa itu memutungi tali jadi ular. Lalu Allah perintahkan alki mabiyadik. Ujar Tuhan, lempar apa yang ada di tangan engkau tuh. Dilempar oleh Nabi Musa, tongkat tadi soalnya jadi ular. Akhirnya ular Nabi Musa ini menghabiskan ular-ular tukang sihirnya Firaun. Nah, lagi halus nih dikisahkan terus ke anak nih. Oh ya, ini orang tua kada suah lagi berkisahan wan anak, kisah-kisah mujizat Nabi kada ada lagi. Orang tua sibuk. Oh ya, ini kalau dulu sebelum guring ada aja berkisahan para nabi, kisah-kisah para sahabat. Orang tua bahari, orang tua uyah ini sibuk juga. Anaknya sibuk main HP, orang tuanya main HP juga. Masing-masing aja lagi hendak kisah nabi nak kayak buka di internet. Nah, mendahulu ada. Dulu hendak guring berkisahan. Nih bahari ada kisah Nabi Musa membelah lautan dengan tongkatnya. Fadrib bi asakal bahar. Ujar Tuhan, wahai Musa, fadrib bi asakal bahar. Pukul dengan tongkat engkau itu akan laut. Maka terbelah laut. Nah, ini contoh mukjizat. Dan dari sini dapat kita pahami bahwa berwasilah itu boleh, bukan syirik. Allah kalau hendak membelah laut tanpa dipukul dengan tongkat pun bisa. Latu-latu. Jadi ujar Allah, fadrib bi asakal bahar. Pukul dengan tongkat engkau itu laut, wahai Musa. Lalu Allah suruh Nabi Musa memukul laut dengan tongkat, maka terbelah laut. Sekarang ini ada aliran kada usah berwasilah, langsung minta wan Allah aja. Berwasilah itu syirik. Allah pun melajari wasilah. Allah menyuruh Nabi Musa membelah laut dengan pukulan tongkat. Artinya wasilah tongkat itu terbelah laut. Kalau Allah hendak membelah laut tanpa dengan pukulan tongkat pun bisa. Nah, ini contoh perantara ngarannya. Nah, sama kita bertawasul melalui para wali supaya kita sampai kepada Allah. Kita ziarah ke makam para wali supaya kita berdoa dengan berkah para wali yang makam mereka tinggi di sisi Allah, supaya doa kita dikabulkan Allah. Bukan minta kepada wali, mintanya kepada Allah, tapi perantaraan karena mereka ini makamnya tinggi di sisi Allah. Ya Allah, kabulkan hajatku dengan berkat mereka, orang-orang yang engkau cintai. Kita misal orang berbuat baik dengan anak kita ini kita cintai. Orang berbuat baik dengan anak kita, padahal orang ini nang ditujunya kita cuma berbuat baik ke anak kita supaya lulus hajatnya kepada kita, maka kita kabulkan. Nah, sama kita kepada para wali, kepada para habaib, kita berwasilah dengan mereka, itu bukan syirik. Sebagaimana Allah menyuruh Nabi Musa membelah lautan itu dengan tongkat, Allah pun mengajarkan wasilah. Kalau hanya membelah laut, kada perlu tongkat. Ya Allah, belah laut, sudah terbelah, dibelah Allah. Tapi ujar Allah apa? Fadrib bi asakal bahar. Pukul dengan tongkat engkau itu laut supaya terbelah. Nah, jadi orang-orang yang beranggapan wasilah itu syirik, perantara-perantara itu syirik. Bahkan Nabi mengajarkan berwasilah dengan amal saleh. Nabi mengajarkan wasilah. Orang-orang yang kada paham wasilah itu syirik. Orang yang kada paham dikiranya kita minta dengan wasilah, kita minta dengan Allah. Tapi untuk supaya Allah ini senang dengan kita, kita berbuat baik kepada orang-orang yang Allah cintai. Contoh para habaib. Ini darah Rasulullah.
Rasulullah orang yang dicintai oleh Allah. Kita berbuat baik dengan mereka mengharapkan keridhaan Allah. Di dalam perkataan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, urqubu Muhammadan fi ahli baitih, intailah kecintaan Nabi Muhammad pada zuriatnya. Kenapa kada langsung ke Nabi? Kenapa kada langsung ke Nabi aja? Ada jalannya tadi supaya Nabi cintai orang-orang yang dicintai Nabi. Supaya Allah cintai orang-orang yang dicintai Allah. Supaya Allah kabulkan hajat kita melalui perantara orang-orang yang dicintai Allah. Di dalam sebagian manakib ada wali-wali itu yang jalannya itu jalan mutasarrif. Ada munfarid, ada mutasarrif. Wali itu ada jalannya tasarruf wal imdad, bisa memberi pertolongan kepada orang yang berwasilah kepada mereka. Contoh Syekh Saman Al-Madani, itu wali yang jalannya mutasarrif, yang bisa memberi tasarruf wal imdad. Makanya bila orang dalam keadaan tidak berdaya, dalam keadaan terdesak, disuruh memanggil Syekh Saman, berwasilah kepada beliau supaya Allah menolong. Ya Saman, berteriak kita, ya Saman, berteriak. Dengan harapan apa? Kita minta tolong kepada Allah supaya Allah menolong kita melalui perantara Syekh Saman. Syekh Abdul Qadir Fakihul Muqaddam. Jadi ada 4 orang yang makamnya tinggi di sisi Allah sekarang ini, yang mana para wali yang lain itu mereka berizin dahulu kepada 4 orang ini apabila hendak memberi pertolongan kepada orang yang ada di dunia. Jadi ada seseorang bertemu dengan wali Allah, bertanya tentang tasarruf wal imdad ini. Bagaimana caranya orang-orang nang wali-wali Allah itu padahal sudah wafat, tapi bisa memberi pertolongan kepada orang-orang nang ada berwasilah dengan mereka. Ujar wali tadi, kami sebelum memberi pertolongan kami minta izin kepada 4 pemimpin para wali. Jadi 4 pemimpin para wali di alam barzah itu, pertama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, yang kedua Ma'ruf Al-Karhi, yang ketiga Hayat bin Qais, yang keempat Akil Al-Mambaji. Nah, 4 orang nih pemimpinnya nih. Wali-wali yang lain hendak memberi pertolongan kepada orang-orang yang berwasilah, beizin dahulu. Jadi para wali itu seperti punya pemerintahan. Ada punya, kadang para wali itu setiap wilayah itu ada memiliki perahu masing-masing. Mereka ini seumpama nakoda, orang yang ikut dengan mereka. Ada lagi wali yang lain di sana, ulama maksudnya atau wali, ada nakodanya tersendiri, perahunya sendiri. Nah, sama wali-wali ini di alam sebelah, alam barzah itu seperti kerajaan, ada pemerintahan. Makanya ada wali kutub, kutbul aktab atau kutbul gaus, ada wali amdal, ada wali nukaba, nujaba, banyak rijalul gaib. Nah, cuma mereka minta izin sebelum memberi pertolongan itu kepada 4 orang nih. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, nah ini bagus kita bertawasul. Kemudian kepada Ma'ruf Al-Karhi, kemudian kepada Hayat bin Qais, keempat Akil Al-Mambaji. Nah, nama Ma'ruf Al-Karhi ini para ulama ini sudah tajrib, sudah mujarab. Nama Ma'ruf Al-Karhi ini apabila kita tulis di kendaraan itu akan terhindar dari berbagai macam kecelakaan. Tulis, cuma cara menulisnya dipisah hurufnya. Misal mim, ain, ra, waw, kemudian fa, ma'ruf. Kemudian al, alif,
lam, kaf kecil, kemudian ra, kemudian kha, hanyar, terakhir huruf ya, karhi. Dan kada usah pakai titik. Rajah itu bila pakai titik berarti orang ini kada pernah belajar menulis rajah. Bila bertitik. Dan bulatan-bulatannya itu misal huruf mim harus ada bulatannya. Nah, jadi ma'ruf al-karhi itu ditulis di mobil di manakah? Cuma tulisannya mim, ain, ra, waw, baru fa, baru kaf, baru alif dahulu, lam, baru kaf, baru ra, baru kha, baru ya, al-karhi. Nah itu orang dahulu. Nah ini wasilah namanya. Dengan perantaraan mereka, nama mereka, Allah selamatkan orang-orang yang berwasilah kepada mereka. Nah, jadi 4 orang ini di alam barzah itu. Nah pemimpinnya lagi alam barzah Faqihul Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Syekh Abdul Qadir di alam dunia Sultanul Aulia. Faqihul Muqaddam ini di alam barzah Sultanul Aulia. Sampai mana tadi? Nah, jadi ada mukjizat itu kepada para rasul. Seperti mana tadi? Tongkat Nabiullah Musa menjadi ular besar. Dan keluar unta di dalam batu besar terjadi pada mukjizat Nabi Saleh. Dan turunnya maidah dari langit beserta bermacam-macam makanan di dalamnya dan dapat menyembuhkan penyakit yang berat-berat dan menghidupkan orang mati dengan izin Allah Ta'ala yang terjadi pada mukjizat Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati, bisa orang buta jadi melihat, orang lumpuh bisa berjalan. Ini mukjizat Nabi Isa. Tapi ujar Nabi, mukjizat karamat daripada umatku itu sama nanti dengan mukjizat para nabi terdahulu. Menghidupkan orang mati, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pernah. Jadi karamat umat nabi kita itu menyamai nanti dengan mukjizat para nabi terdahulu. Contoh Syekh Abdul Qadir, Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati, Syekh Abdul Qadir pernah menghidupkan orang mati. Bahkan umat Nabi ini ada sama-sama mati bisa hidup berdua. Di kampung tuh cuma berduaan sidin. Cuma keduanya nih wali Allah dan mati keduanya. Jadi gak ada tukang mandi. Jadi seikung dahulu hidup. Sudah mati berdua, orang gak ada mandinya, seikung hidup memandi kawan. Karena sudah kawan dimandiin, nang seikung ini mati lagi, nang ini pulang hidup. Nah, itu hebatnya karamat umat Nabi kita, sama dengan mukjizat nabi-nabi terdahulu. Apalagi dan lagi seperti belahnya bulan turun ke hadapan Nabi Muhammad SAW beserta mengucap syahadat atas membenarkan Nabi Muhammad Rasulullah, dan keluar air pada selat-selat anak jari Nabi kita di dalam waktu yang sangat panas pada hari Hudaybiyah, sehingga dapat digunakan oleh 1.500 orang untuk keperluan berwudu dan minum. Dan banyaklah lagi mukjizat Nabi kita yang tidak kita sebutkan. Contoh mukjizat Nabi mengisyaratkan bulan terbelah. Tujuan mukjizat Nabi ini supaya orang percaya bahwa yang beliau sampaikan benar dari Allah. Menolong umatnya lagi ketika Hudaybiyah, keluar air di sela-sela jari Nabi. Dan kalau ada ini air, inilah air paling afdal di alam dunia.
Kan sekarang ini paling abdal air Zam-Zam. Kalau ini masih ada, maka air paling abdal di alam dunia air yang pernah keluar dari jari Nabi. Jadi para sahabat ini kehabisan banyu. Ujar Nabi, bawa wadah banyu ke sini. Akhirnya Nabi masukkan tangan ke dalam wadah air tersebut sehingga mengalir dari sela-sela jari Nabi ini, sehingga orang 1.500 orang bisa minum, bisa berwudu, dan bisa meminumi ternak-ternak mereka. Nah, ini mukjizat ngarannya. Kadakawa pian mahandaki ini mukjizat. Kadakawa maharap ini mukjizat hanya kepada para nabi dan rasul. Ketiga, karamat. Nah, ini kawa diharap. Karamat ini bukan kepada para nabi, ini kawa diharap. Yaitu jatuhnya pada segala aulia Allah dan ulama, bisa terjadi pada para wali, para ulama. Nah, ini ada harapan kalau pian menjadi kekasih Allah, menjadi aulia Allah, nah bisa terjadi. Kalau nang dua macam tadi jangan diharap irhas dengan mukjizat, itu hanya kepada nabi. Jadi karamat yaitu jatuhnya pada segala aulia Allah dan ulama dan salihin, yaitu seperti perjalanan yang jauh menjadi dekat. Ini para wali yang memiliki makam ashabul khutwah. Ia bisa tayyul zaman, bisa tayyul makan, bisa melipat tempat, bisa melipat masa. Artinya masa yang sempit bisa mereka gunakan dengan pekerjaan yang banyak. Misal orang sembahyang 1000 rakaat kada mampu dalam waktu semalaman. Mereka 1000 rakaat selama semalaman itu mampu. Waktunya cukup maksudnya. Itu melipat masa ngarannya. Orang membaca Quran ini seharian baca Quran paling kawa 10 juz. Seharian sudah. Kalau sidin sejam aja khatam. Nah, ini ngarannya karamat, ngarannya tayyul zaman. Ada namanya tayyul makan, melipat tempat. Sekarang di Kota Bangun, karena tengah hari orangnya di Mekah situ sudah. Karena asar bisa di Irak situnya, bisa ke Palestina, nya menolongi bubuhan Palestina. Ini melipat tempat. Orang-orang dahulu sering terjadi ini, sehingga banyak orang di Mekah tuh bertamu orang yang di kampung, padahal tidak diketahui mereka ini berangkat haji, tapi di Mekah bertamu. Wali Katum dahulu pernah, kemudian yang di negara itu yang Kubah Dingin, banyak orang-orang dahulu bertamunya di Mekah. Syekh Arsyad Al-Banjari dengan Datuk Sanggul bertamunya di Mekah. Setiap hari Jumat Datuk Sanggul itu ke Mekah, bertamu di situ. Nah, ini ngarannya tayyul makan. Ini bisa terjadi bagi orang kekasih Allah, para wali, ulama dan sholihin, orang-orang soleh. Nah, ini kawa diharap. Dan mudahnya berburu ikan dan binatang daratan menjadi jinak, sudah dipanggil dan ditangkap. Ada orang-orang dahulu tuh karamat menangkap burung nang liar tuh berdiam aja, didatangi uja sidin tuh amun hendak makan burung kamu tuh tangkap jadi sidin. Orang dahulu wadah kami di situ ada. Ujar Sidin, tuh amun ikam hendak makan burung hari ini tuh tangkap tuh burung tuh berdiam burungnya. Menangkap ikan jinak. Beunjun kada semalaman bang orang-orang wali ini tuh. Paling 1 mat dapat sudah. Amun nang semalaman tuh sambil batapakur benar ini tuh. Soalnya mau unjun sampai subuh. Mun para wali itu beunjun mun mencari iwak tuh lakas mematuk. Dan keluar nur atau cahaya pada kuburan
menurut kadar karamatnya masing-masing. Ada juga kuburnya bercahaya, karamat. Dan seperti jari telunjuk dapat menjadi lampu, yaitu terjadi pada Imam Nawawi pada sewaktu mengarang kitab Kepadaman Lampu. Imam Nawawi mengarang kitab, mati lampu, telunjuk sidin ini menyala. Nah, ini keramat nih. Ada orang sekarang ini orangnya saleh, orangnya baik, menyalahi adat seperti itu, nah itu wali, itu karamat. Jadi Imam Nawawi mengarang kitab, mati lampu, telunjuk sidin nang sebelah menyala, sebelah mengarang kitab. Nah, dan seperti keluar yang sangat harum pada liang lahat Imam Sanusi dan imam kita Syafi'i pada sewaktu dikuburkan. Bau harum ketika dibuka lahat hendak dikubur, bau harum. Itu Imam Sanusi, Imam Syafi'i, bau harum. Dan ada juga kawan kami di Bangka terjadi demikian. Kawan kami ini guru mengaji melajari kekanakan. Rupanya ada orang, entah orang ini stres atau apa, orang ini membawa parang. Akhirnya kawan kami tadi dibunuhnya. Guru ngaji. Nah, pas hendak menguburkan, berbunyi akar-akar ini terbukaan, tanah nih menjadi libar, berbunyi dan bau harum keluar. Nah, ini disaksikan orang banyak di Bangka Belitung situ. Ini terjadi dalam tahun telah lewat, hanya raja terjadinya ini dan disaksikan oleh orang banyak. Nah, ini karamat ya itu. Jadi liang lahatnya ini terbuka seorang, besar, berbunyi, tanah ini berbunyi. Orang melihat, menyaksikan, dan habis itu keluar warna bau harum. Dan dapat terbang di udara dan berjalan di air, yaitu jatuhnya pada waliullah Syekh Muhammad Samman dan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah. Nah, ini karamat. Yang keempat, maunah. Yang keempat ada namanya maunah, yaitu jatuhnya kepada mukmin yang awam. Orangnya ini awam, yang taat, ini lain wali, lain ulama. Ini orang awam, orang biasa, tapi taat, bakti kepada Allah, yang menyalahi usahanya atau pekerjaannya pada adat. Berbeda pekerjaannya dengan adat orang banyak tuh berbeda. Dengan mudahnya seperti menjadi berkah dan cukup pada makanan yang sedikit dimakan oleh orang banyak. Bila bacaraannya orangnya nang hadir nih banyak, nang hadir ratusan. Cuma makanannya nih mungkin kalau diperkirakan gak dicukup, tapi bila acara cukup. Orangnya biasa-biasa aja. Nah, itu maunah itu. Bacakannya Yasin ke dahulu. Makanan tadi dibacakannya Yasin dahulu. Dan selamat sejahtera pada ketika hidupnya sampai matinya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala bifadlih wa karamih, dengan karunia dan kemurahannya. Orang ini maunah, nah nih kawa diharap maunah karamat, kawa pian maharap ini. Mudah-mudahan kita diberi itu karamah maunah, mudahan diberi Allah. Nah, nang kalimah ini jangan diharap ini menyalahi adat juga, cuma jangan diharap. Yang kalimah menyalahi adat yaitu sihir. Nah, ini maka jangan dikehendaki ini. Bisa aja menyalahi adat kayak orang cuma sihir. Nah, jangan ini. Yaitu barang yang menyalahi adat juga, tetapi jatuhnya pada orang yang jahil, fasik, atau orang yang kafir.
seperti memperbuat orang supaya cinta padanya. Orang nih berdua lagi bini baik-baik aja, rupanya dijampi-jampinya, akhirnya biniannya nih hendak waninya. Nah, ini sihir ini. Maka sihir uya ini nih zaman sekarang nih ayat-ayat Al-Quran dipakainya macam-macam. Sihir kok boleh itu menyalahgunakan keinginan nang kada bagus ayat Al-Quran diulah-ulah. Ini 2 kali dosanya. Pertama sihir, nang kedua mahinakan Al-Quran ngarannya. Untuk hal nang kada baik Al-Quran dipakai. Makanya bila perkara nang baik Al-Quran itu bila kada yakin pian kada usah dipakai juga. Kayaknya mah anggap remeh. Misal datang ke tuan guru minta bang amalan nah supaya kabul hajat ulun ini nah, ini ulun hendak berjual tanah supaya kabul. Ujar guru, amalkan surah ini nah. Mun pian kada tapi yakin jangan mengamalkan itu. Kaina pas pian baca tuhuk membaca kada kabul-kabul juga, kaina memadahkan kada harat kaina. Pian nang kada pas belum membaca itu, bukan Al-Qur'annya tadi nang kada harat. Mun pian kurang yakin jangan dibaca sesekali. Bah aja lapahnya sudah kada kabul-kabul juga nah. Yang kada usah minta ini, kada usah minta. Guru beri pengamalan nah supaya rezeki murah. Nah jo guru nah baca ini nah, ini surah anu nah. Ini ayat 1000 dinar nah. Tapi hati ini pindah tapi yakin sudah jangan amalkan itu. Kayaknya pas membaca rezeki tetap kada tapi murah juga, akhirnya bah kada harat jar. Memadahkan ayat Quran kada harat kayaknya. Apalagi ayat Quran ditujukan kepada hal yang kada baik. Allah kada mengabulkan itu, seandainya kabul itu istidraj saja itu. Orang baik berdua lagi bini. Cuma bahari pernah mengaji nih supaya bibinian tuh hakun non seorang bacai pada orang berdua lagi bini, lainnya belum kawin. Orang berdua lagi bini sudah yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu asyaddu hubbalillah, mau dibacanya rusak orang. Nah, ini ayat Quran di bawah hal nang kada bagus. Ini jangan dikehendaki sihir ini. Atau menyakiti orang-orang yang dengan melakukan ilmu sihir seperti parang maya, santet, butul di dalam parut orang akhirnya. Diperiksa kenapa penyakitnya sekali dirunsin butul dalam parut. Nah ini orang maya nih tuh. Bahasa Banjar, bahasa ini sini apa ngarannya? Sama aja kah? Bahasa Jawanya santet. Atau pulung. Nah yang juga pulung di sini. Bahasa sini apa? Sama kah? Rupanya bakal warga aja bukan Banjar nih, on Kutai. Menyeru kepada diwa-diwa atau syaitan iblis sehingga terhadap kepada orang yang disihir itu oleh karena daib pengetahuannya dan keyakinannya kepada Allah. Terkadang lalu menjadi gila atau berbahaya, jadi sakit dan mudarat. Orang jadi gila, berbahaya, sakit, mudarat. Nah, ini minta kepada diwa-diwa. Itu hanya menunjukkan mereka ini kafir, tapi yang mengabulkan tetap Allah. Diwa kada kau mengabulkan, setan kada kau mengabulkan, iblis kada kau mengabulkan. Cuma Allah mengabulkan ini menghinakan mereka supaya tersesat selama-lamanya. Ini minta kepada setan. Setan sebenarnya kada kau mengabulkan kalau bukan Allah. Cuma karena ini minta kepada setan, Allah sudah tahu ini kafir, seterusnya sudah biarkan. Jangan dikehendaki, ini menyalahi adat tapi jangan dikehendaki. Nang keenam kah? Yalah. Ada yang menyalahi adat istidraj. Ini jangan dikehendaki juga ini.
yaitu barang yang menyalahi adat yang jatuhnya pada orang yang fasik atau kafir dengan membetuli kabul maksudnya, seperti bertambah sihatnya dan hartanya atau pangkatnya. Tapi istidraj, tujuan Tuhan supaya inya telanjur sesat, ditagur oleh Tuhan dahulu dengan sakit pertama, kada ampi-ampi juga maksiat. Ditagur Tuhan dengan bangkrut, kada ampi-ampi juga maksiat. Disihatkan Tuhan sesekali sudah, biar aja situ, kada ketanahan lagi sudah. Kan kalau orang maasi itu bila ditagur sadar sudah, ini asal lagi sihat macam-macam digawe, sudah garing tubatnya. Ini garing aja memaksa masih tulak. Garing sudah, awak tuha sudah memaksa aja masih maksiat nih. Nah, akhirnya disihatkan Tuhan supaya berhimat situ. Nah, ini istidraj ngarannya, sihat, hartanya sama melimpah. Ditagur Tuhan dulu sekali, kada masih juga. Tagur Tuhan sekali, kada masih juga. Dikayakan Tuhan sesekali supaya tersesat. Dilanjur aja kita. Sama guru dan murid tuh itu juga. Salah baca kitab nih, nahunya, sarapnya salah, tagur guru salah. Baca uja guru itu nasab tuh, jadi maf'ul. Salah tagur guru. Ketiga salah, keempat akhirnya ampih menagur guru sudah kebanyakan salah. Kan dia ditagur lagi sudah, salah terus. Baca salah, tagur. Baca salah lagi, baca salah lagi, salah lagi. Akhirnya baca aja sampai habis terserah hikam. Muyak sudah guru menagur salah terus. Nah, diberi lanjuran ngarannya. Bah, dikira tadi guru kada menagur nih bujur sudah bacaan. Pada guru muyak sudah. Makanya pian jangan juga kada ditagur guru tuh merasa hebat, jangan baca Quran misal, wah guru kada menagur aku lagi jar. Barangkali kamu akan menagur sudah salah terus. Nah, kayak itu juga Tuhan. Ada istidraj karena kita nih sudah ditagur berapa kali, kada masih, dibiarkan Tuhan. Kaya tetap kaya situ, sihat tetap sihat, padahal fasik, taat kada wan Tuhan, tapi sihat badannya. Taat kada wan Tuhan, tapi hartanya melimpah. Nah, ini istidraj. Nah, yang ketujuh ini jangan dikehendaki juga. Ini menyalahi adat juga, cuma ngarannya ihanah. Ihanah ini bentuk penghinaan Tuhan kepada seseorang, yaitu jatuhnya pada orang fasik atau kafir dengan ketiadaan membetuli maksudnya. Kalau membetuli maksudnya istidraj tadi, ini kada membetuli, dan kepada orang yang dihinakan Allah, orang kafir, orang fasik. Jatuh sebaliknya, seperti jatuhnya pada Musailamah al-Kadzab yang ia mendakwa pada orang-orang jadi nabi serta ada mempunyai mukjizat. Musailamah al-Kadzab pernah kita ceritakan, dia mengaku nabi dan mengaku memiliki mukjizat kayak nabi kita juga. Ujar orang sumur kami garing wai Musailamah. Jadinya sini aku meludahi karena banyak banyunya. Pas diludahinya sayanya kada keluar lagi banyunya. Nah, ini ihanah, menyalahi adat juga. Cuma menghinakan. Ada orang membawa anak kepalanya besulah. Tahu lah kalau besulah. Artinya di muka sini aja lungur, besulah ngarannya. Wahai Musailamah nih usapakan nah. Kalau nabi kita kan mengusap kepala orang malah jadi lebat rambutnya. Mata orang di sahabat Nabi ada namanya ketika perang Uhud itu matanya terlepas. Qatadah bin Nu'man. Qatadah bin Nu'man matanya terlepas ketika perang Uhud. Lalu diambil Nabi, matanya ditaruh Nabi ke asal. Bahkan lebih baik daripada nang asalnya. Bahkan yang satunya sakit mata, yang satunya ini kada pernah sakit mata selamanya. Nah, itu Nabi kita. Musailamah nih orang datang bawa anak besulah, nih usapakan supaya rambutnya tebal. Diusap Musailamah, oleh Musailamah, sakainya lungur habis.
Nah ini ihanah ngarannya, jangan dikehendaki ini. Ini Allah menghinakan seseorang. Maka sewaktu ia meludahi sumur yang sedikit airnya, nah ada kisahnya di sini. Dengan mengharap-harap katanya lagi akan banyak keluar airnya, akan tetapi maksudnya kehendaknya itu tidak berhasil, maka kebetulan sumur selalu kering sama sekali dengan tiada keluar airnya, maka jatuh bertambah-tambah hinalah dirinya kesudahannya. Nah ini ihanah. Jadi kalau pian melihat orang menyalahi adat, memiliki kelebihan, lihati orangnya. Bila orangnya saleh, orangnya taat, orangnya berilmu, memiliki kelebihan yang menyalahi adat nih wali. Bila orang ini menyalahi adat, memiliki kelebihan, bisa ini bisa itu, lihati ternyata orangnya sembahyang kada, bahkan betamat sembahyang. Nah ini lain karamat nih tuh ngarannya, ini minimal istidraj. Jadi kada setiap orang yang memiliki kelebihan menyalahi adat itu wali, tergantung orangnya tadi. Kan banyak kayaknya ada orang yang bisa ini bisa itu, bisa ini bisa itu, lalu datangan kita ke situ dikira wali bakaramat jar. Lihati orangnya. Bila orangnya saleh baik, nah itu karamat atau minimal maunah. Tapi orangnya sembahyang kada, bersilawar handapan orangnya, Al-Quran kada bisa membaca, dipadahkan wali itu wala nih tuh. Nah, jadi pian sudah kawa mengetahui nang menyalahi adat tu 7. Nang mana di antara nang 7? Bisa aja orang yang kita lihat memiliki kelebihan, ternyata itu sebenarnya istidraj, atau itu sihir, atau itu ihanah. Tapi kalau orangnya baik, saleh, berilmu, nah ini barangkali memang karamat atau minimal maunah. Kalau mukjizat lain juga. Ini kayaknya 7 mukjizat, dia orangnya bermukjizat. Kada ada mukjizat itu. Mukjizat tuh untuk nabi, dan lain juga mukjizat Allah Ta'ala aja. Tadi cocok juga kata-kata mukjizat disandarkan kepada Allah Ta'ala. Nah kemudian lahirnya dan wafatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi di dalam kitab sini ada tarikh juga sedikit. Jadi kitab ini ngarannya pun kifayah, artinya mencukupi sudah. Artinya hal-hal yang wajib diketahui itu cukup di dalam kitab sini. Dan di belakang kitab sini makanya dibagi semalam seluruhnya nih. Ini zikir yang 70.000 itu di sini ada doanya untuk pribadi atau hendak menyedekahi orang. Misal kita seorangan membaca 70.000 sudah, nah lalu berdoa untuk diri sendiri. Atau hendak menyedekahi seorangan membaca 70.000 kali, lalu menyedekahi orang tua tapi sendirian nih kada berjamaah. Ada pun yang kita baca doa ini keduanya untuk orang yang kita sedekahi dan untuk kita yang membaca. Yang kita baca setiap minggu nih doanya nih, yang kita baca setiap minggu nih, ini untuk kita yang membaca dan orang kita sedekahi. Nah kalau di dalam kitab sini di terakhir kayaknya itu ada, nah di terakhir halaman 47 itu ada doa khusus untuk zikir fida ini, untuk menyedekahi diri sendiri. Kemudian ada juga misal hendak menyedekahi siapa. Nah, jadi suatu saat kita misal cukup sudah 70.000 kali, nah maka ini yang dibaca doa masing-masing kayaknya. Nah, jadi kitab ini cukup ngarannya pun Kifayatul Mubtadiin. Nah di sini kayaknya ada tarikh, ada kisah nabi-nabi, kisah-kisah macam-macam. Insyaallah minggu akan datang kita masuk kepada tentang nabi kita, baik lahirnya maupun wafatnya. Al-Fatihah.